sauce. Got the presents on me, I can't ever take it off. Assalamualaikum sahabat hobiku, menyambung video project pembuatan power station yang berikut ini ya, yang di sini. Nah, bagi kawan-kawan yang mau melihat video sebelumnya silahkan ditonton ya. Nah, ini akan coba kita lanjutkan project pembuatan power station ini ya, yang akan kita upgrade ya. Beberapa poin-poin modul yang akan kita pasang di boxnya ini. Seperti ini dia penampakan di dalam boxnya ya. Inverternya sudah kita copot terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita akan beralih ke depan ya. Nah, yang sebelumnya modulnya itu yang kecil ya, akan kita upgrade yang seperti ini, yang lebih komplit lagi. Nah, sebelumnya yang hanya seperti ini yang menunjukkan angka voltasenya saja. Ini ada dia dua kombinasi yang menunjukkan voltase dan hertznya ya teman-teman. Akan kita masukkan di sini. Oke, sudah saya ukur ya hole-nya. Dan yang kedua ini akan kita ganti, yang sebelumnya seperti ini akan kita upgrade menjadi seperti ini teman-teman. Nah, cakep ya. Kemudian untuk inverternya, nah di video sebelumnya ini udah kita upgrade ya teman-teman. Kita bongkar, kita keluarkan kabel-kabel yang pentingnya ya, kabel input dan kabel outputnya teman-teman. Nah, akan kita buat di sini. Nah, untuk selanjutnya untuk anginnya akan kita buat di sini teman-teman, lubang anginnya ya, agar dia nanti bekerja dengan baik, menghembuskan udara yang keluar, yang terendap di dalam inverter itu ya teman-teman. Oke. Nah, ini untuk kabel input dari baterai ya. Ini saklar sudah kita buat keluar ya, dan ini untuk kabel AC ya. Output arus AC teman-teman, tegangan AC maksud saya. Oke. Selanjutnya untuk pengaman partisi antara ruang baterai dan ruang inverternya kita buat seperti ini ya. Jadi dia terpisah nanti teman-teman, aman ya, baterainya tidak terganggu antara ruang sebelah dan sebelahnya lagi. Akan kita buat di sini. Nah, ini baterainya agak unik ya teman-teman, masih kurang spesial, nanti kita tambahin lagi baterainya ya kalau sudah dapat yang mAh yang besar teman-teman. Kemudian untuk pengerjaan selanjutnya akan kita bergeser ke mari ya. Nah, kipas exhaust fan-nya ini akan kita tambahin pengaman besi yang seperti ini teman-teman, agar terlindung dari terkena jari atau terkena apalah ya teman-teman. Jadi dia biar bisa aman kipasnya ya, tidak rusak. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, sudah aku buat ya. Videonya tadi proses pembuatannya aku skip ya. Itu udah aku baut inverternya, hole-nya juga sudah aku pasang. Ini untuk output udara yang keluar ya dari dalam inverternya ya, bisa membuang dia teman-teman. Partisi baterai juga sudah aku buat. Sekarang tinggal kita sambungkan kabel-kabel yang belum tersambung teman-teman. Nah, ini juga besi exhaust fan-nya sudah kita pasangkan ya, jadi aman dia. Sekarang akan kita pasangkan modul-modul yang terbaru ini teman-teman. Nomor satu akan kita pasangkan yang ini ya, tegangan inverternya, outputnya ya. Nah, kita colokin di sini, set. Oke. Nah, selanjutnya indikator modul selanjutnya yang ini ya, kapasitas baterai yang ada slot tipe C dan tipe A nya teman-teman. Jadi dia ini sangat komplit ya, ada indikator baterai dan ada soket-soketnya. Nah, ini akan kita sambungkan satu demi satu ke kabel-kabelnya teman-teman. Yang pertama ini untuk indikator baterai ya, tinggal kita sambungkan di sini, sudah saya buat ya, nampak ya teman-teman. Nah, ini untuk output inverter kita solderkan di sini. Oke. Nah, tinggal kita jumper saja ya modul indikator tegangan AC-nya ini ke mari ya. Boleh terbalik ya, kiri kanan warna merah dan hitam ya. Oke, ini kita masukkan soket selectornya 12 volt ya. Dan kita buat dulu ini untuk saklarnya ya, menghidupkan tegangan inverternya teman-teman. Oke, udah kita solder di sini ya, kabel yang inverter tadi yang sebelumnya saya tunjukkan ya. Ini dia saklarnya. Next kita beralih ke baterai ini ya. Sebelum kita konekkan dan kita masukkan ke box, kita cek-cek dulu apakah ada satu atau dua jumpernya yang terangkat atau tidak tersambung teman-teman. Kalau kita rasa aman, baru kita masukkan ya ke mari. Nah, kita dudukkan seperti ini.
Dan nantinya baterai ini di video selanjutnya nanti akan aku kembangkan lagi ya. Maksudnya dikembangkan akan kita tambahkan selnya teman-teman. Jadi mAh-nya itu bertambah besar ya dan bisa dipakai lama. Selanjutnya akan kita bereskan untuk pengkabelan-kabelannya ini ya kawan-kawan. Kemudian kita sambungkan ya soket dari baterai output ke input power station ini teman-teman. Nah, akan coba kita hidupkan satu persatu apakah menyala. Kita tes, hidupkan untuk baterainya. Nah, baterai ini posisinya masih keadaan setengah ya teman-teman, dari 12,6 volt. Dia masih terisi 11,9 volt. Nah, akan kita tes nanti ya penchargeran. Kemudian ini untuk lampu emergency-nya menyala dengan baik ya. Bisa difungsikan ketika mati PLN ya. Kemudian ini untuk tombol charging, fast charging teman-teman, bisa mencharging fast ya handphone kita. Nah, di situ dia ya tombol untuk switchnya. Kemudian ini untuk tombol inverternya yang warna hitam ini akan kita tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cet. Nah, dia menyala teman-teman, inverternya hidup ya. Nah, ini dia, kita tunggu dia slow motion ya untuk mencapai 220-an volt ke atas. Oke. Dia di hertznya di 48 ya, karena inverter ini masih modif ya teman-teman. Karena tegangannya yang keluar belum sinus murni ya teman-teman, di 50 Hz. Tapi tidak apa-apa, masih bisa kita gunakan untuk beberapa perangkat seperti kipas angin dan lampu emergency dan lampu yang lain-lainnya. Oke, nah ini keluar ya uap panasnya teman-teman. Nah, untuk proses selanjutnya akan coba kita tes penchargeran di baterai yang ada di dalam box power station ini ya teman-teman. Nah, kita tinggal colokin seperti ini ya. Akan coba kita konekkan ke arus PLN-nya di sebelah. Oke, kita colokin. Nah, oke. Kemudian kita hidupkan saklar chargingnya ya. Langsung dia lampu indikator nampak ya di sini teman-teman, 12,2 volt. Nah, ini untuk tombol penchargerannya kita switch on, dia langsung berubah di 12,7. Di ampernya itu berubah-ubah teman-teman, 12, sekian ampere, 11, sekian ampere, 9. Dia tidak beraturan ya. Nah, berarti ini tegangan yang keluar, arus yang keluar dari power supply itu mungkin berkisar 10 ampere ya, saya rasa teman-teman. Nah, ini akan kita tunggu ya, dan akan saya percepat videonya sampai ampernya itu nanti 00 teman-teman. Kalau dia sudah 0 berarti dia sudah penuh ya penchargeran di baterai yang ada di dalam ini. Oke, ini kita switch off dulu ya, agar dia pengisian baterai itu sempurna teman-teman. Oke, kita tunggu saja lampu indikator ini sampai 0 ampere teman-teman. Nah teman-teman, ini setelah kita tunggu ya untuk pengisian baterainya, dan baterainya sudah selesai terisi penuh. Sekarang akan coba kita tes ya power station yang kita buat sendiri ini ya. Oke, ini tombol untuk menghidupkannya. Nah, oke, dia terisi masih di 12,2 volt ya, masih ada sekitar 0,2 volt lagi, menjadi dia 12,6 ya, berarti masih minus 0,4 volt lagi ya. Oke, kemudian kita akan coba untuk menghidupkan tegangan AC, maksud saya teman-teman. Oke, ini tombolnya. Oke, di dalam inverternya langsung menyala. Nah, kita tunggu sebentar, dia naik tegangan di 220 volt ke atas ya. Nah, kebetulan ini inverternya masih modif ya, jadi dia hertznya ini tidak sempurna sampai 50, dia di 47 ataupun di 48 nanti teman-teman hertz ya. Tapi tidak apa-apa, masih ini 48 ya. Dia masih memungkinkan untuk menghidupkan seperti kipas angin, lampu, kemudian mencharger handphone juga dari sini bisa. Tapi sekarang akan kita coba tes untuk menghidupkan kipas angin ini ya. Nah, ini akan coba kita hidupkan ya. Oke, ini contohnya saja ya teman-teman. Kalau dibutuhkan emergency pada waktu di rumah mati lampu ya, ini saya copkan. Nah, dia langsung hidup ya, hidup.
Oke, kencang. Nah, ini speed 3. Oke, ini sangat kencang ya teman-teman. Kita lihat di lampu indikator dia 230 volt ya, di 48 Hz. Oke, masih stabil untuk bisa menghidupkan kipas angin ini teman-teman. Oke, mantap ya, berfungsi teman-teman. Sekarang kita akan coba tes lagi untuk yang ini, soket yang ini ya, yang soket 12 volt. Kebetulan saya hanya memiliki bola lampu yang 12 volt ya teman-teman, karena soketnya seperti ini. Coba akan dites ya. Nah, untuk menghidupkannya dari sini, sorry sini ya. Nah, dia hidup ya. Ini juga bisa dijadikan lampu emergency ya, ketika pemadaman listrik di rumah itu dimatikan teman-teman. Oke. Kemudian kita coba untuk ngecas ya. Ngecas. Ini ngecas, ini soketnya ini fast charging ya teman-teman. Nah, ini kebetulan lah, ini handphonenya udah fast charging atau belum? Oke, kita tes ya. Nah, oke, dia langsung masuk ya tegangannya. Indikator halilintarnya ini nampak ya teman-teman. Kemudian kita coba juga di sini. Nah, ini juga ada soket untuk Type C ya. Type C to Type C handphone juga bisa, atau USB ke Type C juga. Ini kita coba aja untuk menyalakan lampu ya. Nah, ini lampu bisa. Sekarang akan coba kita keseluruhan ya, kita hidupkan. Nah, ini kita hidupi, kemudian kita hidupkan lagi teman-teman untuk kipasnya. Nah, dia bisa hidup ya. Kipas hidup. Kemudian soket-soket ini kita fungsikan ya, ngecas juga. Nah, dan ini juga yang 12 volt, yang 5 volt. Oke. Kita hidupkan juga lampu emergency yang di sini ya. Nah, itu ya teman-teman di depan ya. Dia bisa hidup juga ya. Oke. Nah, dengan keadaan seperti ini saya pernah coba, ketahanannya ini kurang lebih di hampir 3-4 jam ya teman-teman. Dia bisa proteksi semua beban yang saya hidupkan di sini teman-teman. Kedepannya akan saya upgrade lagi. Ini coba kita dekatkan kemarin. Nah, kedepannya akan saya upgrade lagi teman-teman. Baterainya itu akan saya banyakin lagi ya, sehingga nanti power station ini bisa digunakan lebih panjang lagi teman-teman, durasinya lebih panjang. Nah, demikianlah teman-teman sesi yang terakhir ini pembuatan power station ini. Kedepannya masih ada season terbaru lagi, video terbaru lagi akan saya upgrade ya. Akan saya upgrade seperti baterainya itu saya perbanyak lagi. Kemudian akan aku buat ya teman-teman, saya buat ini SCC, Solar Charger Controller di atasnya nih, karena nanti kedepannya power station ini bisa di charger melalui solar panel ya, bisa di charger melalui PLN dari belakang, kemudian nanti bisa di charger melalui solar panel teman-teman. Kita akan saya tambahkan pakai SCC nya. SCC ini seperti ini deh bentuknya teman-teman, Solar Charger Controller. Nanti akan saya buat di sini ya. Mantap ya. Oke, demikianlah teman-teman di momen kali ini, di sesi kali ini perjumpaan kita. Nah, demikianlah teman-teman perjumpaan kita di momen kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, menjadi inspirasi untuk teman-teman dalam pembuatan merakit power station sendiri di rumahnya ya. Jika ada pertanyaan silahkan ketik ya di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa di subscribe ya, untuk mendukung channel ini berkembang lagi, bisa bermanfaat, memberikan inspirasi bagi teman-teman di rumahnya ya. Dan see you di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.